Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perdebatan panjang antara Kaguya dan Isshiki. Siapa di antara mereka yang lebih kuat dan apa alasannya? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi beberapa hari yang lalu saat Isshiki bangkit sepenuhnya di tubuh Jigen dan melawan Naruto, Sasuke, Boruto, dan Kawaki, ia diperlihatkan sangat-sangat kuat dan bahkan dibandingkan dengan Kaguya Otsutsuki sebagai perbandingan kekuatannya karena sama-sama Otsutsuki dan dilawan oleh dua legenda shinobi yaitu Naruto dan Sasuke. Akan tetapi pertanyaannya, apakah benar Isshiki lebih kuat dari Kaguya? Ada beberapa alasan klasik ketika pertanyaan ini muncul. Pertama adalah Isshiki kuat karena pangkatnya lebih tinggi dari Kaguya. Loh, kok bisa? Nah, jadi penjelasannya itu sama seperti Momoshiki dan Kinshiki, di mana Kinshiki menjadi pelayan Momoshiki, begitu pula Kaguya yang melayani Isshiki. Kenapa dikatakan begitu? Karena menurut penuturan Amado, alien yang disebut Otsutsuki ini selalu datang ke setiap planet dan pada dasarnya selalu berpasangan. Sebagai contoh yaitu Momoshiki Kinshiki dan Isshiki Kaguya. Ini juga sudah kami uraikan di video sebelumnya bahwa pada dasarnya klan Otsutsuki sistemnya sama seperti keluarga klan Hyuga, di mana ada keluarga utama dan cabang. Contoh di klan Hyuga yaitu Hinata dan Neji. Lalu di klan Otsutsuki di bulan yang dipimpin Hamura, yaitu ada keluarga utama yang menemui Hinata dan keluarga cabang yaitu Toneri. Dan sekarang kita masuk ke klan Otsutsuki. Secara garis besar yaitu ada keluarga utama yang bisa dikatakan sejauh ini yaitu Momoshiki dan Isshiki, dan keluarga cabangnya yaitu Kinshiki dan Kaguya. Nah, kenapa bisa diketahui Kaguya adalah pelayan atau berasal dari keluarga cabang? Karena pada dasarnya dia adalah wadah yang akan dikorbankan Isshiki untuk menumbuhkan pohon suci. Tapi entah apa alasannya Kaguya mengkhianati Isshiki. Contoh lainnya adalah Kinshiki yang rela mengorbankan hidupnya demi tuannya yaitu Momoshiki. Nah, dalam kesimpulan ini dikatakan bahwa Isshiki lebih kuat dari Kaguya berdasarkan pangkat dan sistem klan mereka. Tapi apakah benar demikian? Sepertinya tidak juga kok. Lihat, Hinata dan Neji. Jelaskan Neji dari keluarga cabang lebih kuat dari Hinata. Dan coba lihat kekuatan Momoshiki dan Kinshiki. Lebih cenderung kekuatan Kinshiki sebenarnya, yang memiliki pergerakan yang cepat, yang bisa mengikuti Sasuke, mempunyai ragam senjata dan juga punya fisik yang sangat kuat, dibandingkan Momoshiki yang mengandalkan tangan penyerap jutsunya. Ya, benar sekali, tidak selamanya yang berasal dari keluarga cabang itu lemah atau yang dikatakan pelayan tersebut. Bukan bermaksud membela Kaguya sebenarnya di sini, dan untuk itu karena analisa ini masih belum membuktikan siapa yang lebih unggul antara mereka berdua, maka kami punya penjelasan lain, yaitu masa lalu Kaguya. Nah, dari masa lalu Kaguya saat pertama datang ke bumi, tepatnya pada episode 460. Di sana sudah diceritakan semuanya dalam satu episode. Akan tetapi dalam satu episode singkat tersebut sebenarnya kalian sudah bisa menemukan jawabannya kenapa Kaguya lebih di atas Isshiki. Perbandingannya adalah Kaguya sebelum memakan buah cakra dan Isshiki yang bahkan sudah bangkit di tubuh Jigen. Jadi begini, banyak orang yang berpendapat alasan Kaguya bisa menang melawan Isshiki dulu sampai sekarat adalah karena Isshiki lengah. Tapi menurut saya itu cuma alasan, karena selengah apapun seseorang pasti memberikan perlawanan. Ditambah sebuah asumsi bahwa saat itu Kaguya sudah memakan buah cakra dan melawan Isshiki. Tapi apakah itu benar? Sebenarnya jawabannya masih ambigu juga. Apakah pertarungan Kaguya melawan Isshiki sebelum Kaguya datang ke bumi atau sesudah memakan buah cakra? Tapi yang mau kami bahas di sini adalah walaupun Kaguya belum memakan buah cakra, ia sudah dikenal kuat bahkan bisa mengalahkan Isshiki. Alasannya, ya coba kalian nonton sekali lagi kisahnya. Kaguya di hadapan manusia ia cuma berkedip aja, manusia pada pingsan. Padahal saat itu Kaguya belum mengaktifkan Byakugannya sama sekali. Aneh bukan? Bukti lain, ia lagi-lagi menggunakan kekuatannya dengan kedipan biru di tubuhnya dan membuat manusia terpental. Dan lebih horornya lagi, ia bisa melenyapkan manusia tanpa menyentuh.
Mengerikan. Udah kayak dukun aja ya, tapi bener loh, para manusia itu hilang tanpa bekas. Lalu pertanyaannya bagaimana bisa? Bahkan Kaguya belum memakan buah cakra. Ya, buah cakra yang ada di bumi ya maksudnya. Karena setelah memakan ini, Kaguya tambah op lagi. Dan bahkan menjadi makhluk terkuat di bumi. Tapi balik lagi kita ulas, Otsutsuki pada dasarnya adalah makhluk alien yang berkeliling dunia untuk berkebun dan menanam pohon Shinju dan memanennya dengan cara memakan buah cakra. Itulah cara mereka terus hidup dan berevolusi. Begitulah penjelasan dari Amado. Dalam hal ini, semua Otsutsuki yang sudah kalian lihat, kecuali keturunan Kaguya ya, sudah pernah memakan buah cakra dari planet lain. Contohnya Momoshiki, Kinshiki, Isshiki, Kaguya, dan Urashiki. Mereka ini sudah memakan buah cakra dari planet lain, tapi planet bumi entah bagaimana memiliki kualitas buah cakra yang sangat tinggi. Karena walaupun saat itu bumi belum disedot semua energi kehidupannya, Kaguya sudah memakan buah cakra yang bisa dibilang belum matang dan sempurna, tapi sudah memiliki kekuatan yang seperti itu. Dan ada beberapa hal yang kami sadari setiap Otsutsuki memiliki dasar tekniknya masing-masing. Contoh, Urashiki dengan alat pancingnya, Momoshiki dengan mata Rinnegan penyerap dan pengembaliannya, Kinshiki dengan beragam senjatanya, Isshiki dengan kekuatan mengecilkan sesuatu dan mengembalikan ke ukuran normal. Nah, dari penjelasan kekuatan di atas, lalu apa teknik dasar Kaguya? Ya, benar sekali, itulah yang ditunjukkan pada masa lalunya, yaitu hanya dengan kedipan saja orang-orang bisa pingsan maupun lenyap dengan seketika. Dan dari sini jika kalian bandingkan kekuatan dasar Isshiki dan Kaguya, jelas Kaguya menang ya. Yang cuma kecilin sesuatu bakalan kalah ketika Kaguya cuma kedip-kedip doang. Tapi permasalahannya adalah setelah memakan buah cakra, Kaguya sudah tak pernah menunjukkan kekuatannya ini lagi. Entah alasan apa. Bahkan saat melawan Naruto dan Sasuke, apakah Kaguya saat itu mengalami evolusi dengan memakan buah cakra? Entahlah, karena masalahnya ketika ia sudah memakan buah cakra, kira-kira apa kekuatan dasar Kaguya Otsutsuki dari 4 Otsutsuki lainnya? Selain kekuatan Byakugan yang memang adalah kekuatan paling dasar yang dimiliki oleh setiap Otsutsuki, Momoshiki pun punya kemampuan tersebut. Apakah menciptakan Setsu hitam? Atau apakah karena Kaguya adalah perempuan? Karena by the way, 4 lainnya itu bandingannya adalah laki-laki. Ya entahlah, pada dasarnya ini adalah alasan kenapa secara analisa dikatakan Kaguya masih jauh di atas Isshiki. Karena fakta pertamanya adalah Kaguya menang atas Isshiki dan membuatnya sekarat, walaupun dengan alasan lengah sekalipun. Dan entah itu terjadi sebelum dan sesudah memakan buah cakra. Dan bukan berarti kami meremehkan Isshiki ya. Sejauh ini Isshiki sudah cukup kuat kok, tapi levelnya mungkin 11-12 sama Momoshiki yang telah memakan Kinshiki maupun Urashiki dalam mode terakhirnya. Dan kami yakin masih ada Otsutsuki di luar sana yang suatu hari nanti melampaui kekuatan Kaguya Otsutsuki. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.